Halo Sinegrip, balik lagi sama gue Rashid Hari, yang kali ini mau mengawali video dengan membahas sebuah tren yang belakangan ini lagi sering dilakuin sama bioskop kita ya. Dan gue sangat suka sama tren itu, yaitu tren untuk merilis ulang film-film lawas di bioskop. Yang sering kejadian sih biasanya misalkan ada installment baru dari sebuah franchise itu dirilis, terus kemudian mungkin biar yang nonton tuh gak ngerasa aduh sequel nih, gue gak paham, gue belum nonton yang sebelum-sebelumnya. Nah dirilis ulang tuh film-film yang lama, kayak waktu itu Conjuring, Avatar juga sama. Tapi bukan cuma yang bagian dari franchise doang. Kemarin yang gue review tuh 5 cm per second juga dirilis ulang karena mau menyambut film live actionnya ya. Dan sekarang yang mau gue bahas juga sama. Ini ada film animasi yang ya bisa dibilang legend, rilisan tahun 2009 dan dia dirilis ulang di bioskop, yaitu ada Coraline. Ini film panjang pertama dari studio animasi Laika yang sekarang tuh dikenal lewat gaya stop motion mereka yang unik. Dan ceritanya adalah adaptasi dari novel pendek alias novela ya istilahnya, yang punya judul sama, Coraline juga, yang dibikin sama Neil Gaiman pakai I ya, bukan pakai Y. Dan sama kayak 5 cm per second kemarin, Coraline ini setahu gua nggak ada di OTT ya, at least tanpa VPN di OTT Indonesia ini nggak ada. So kalau misalkan buat yang belum nonton, this is your chance. Karena buat gue sendiri ya yang udah nonton filmnya dulu mungkin tahun 2010, experience nonton di laptop, di PC, apalagi di HP sama di bioskop untuk film dengan visual gila kayak gini tuh beda banget, jauh banget. Nah kayak tadi gue bilang, ini film dirilis ulang dalam format 3D ya, remaster 3D. Jadi gue sarankan kalau misal di kota lu ada yang 3D, tontonlah yang 3D. Cuman ada sedikit cerita nih, sebelum gue ngomongin filmnya, ada sedikit cerita yang saya harap bisa berguna kalau misalkan lu menghadapi hal serupa ya. Jadi kemarin gue nonton film ini di Cinepolis, tapi ini berlaku juga untuk bioskop-bioskop yang lain ya. Gue bilang Cinepolis karena emang gue nontonnya di sana. Gue nonton di Cinepolis 3D, and then begitu filmnya dimulai gue ngerasa ada yang aneh. Dan bukan cuman gue yang ngerasa aneh, istri gue bilang kayak ada yang aneh di visualnya. Terus gue nengok ke sebelah, ada mas-mas gitu juga berkali-kali tuh ngelepas kacamatanya dipakai lagi. Karena gue ngerasa ini kok visualnya nggak 3D ya. Visual 3D kan langsung kelihatan tuh, nggak harus yang nusuk-nusuk ke kamera, enggak, tapi depthnya, kedalaman gambarnya tuh kelihatan lebih jernih. Tapi di situ nggak ada depthnya sama sekali, kayak 2 dimensi biasa. And then di adegan-adegan tertentu kok malah berbayang, padahal kan harusnya film 3D itu berbayang kalau kita nggak pakai kacamata ya. Yang kemarin gue tonton tuh pakai kacamata, nggak pakai kacamata berbayang. Ini kayak ada yang aneh nih. Terus pas hampir 10 menit gue udah nggak tahan gitu, kayak wah ini ada yang salah. Dan kalau misalkan didiemin aja nih kayak buang-buang duit. Gue bayar untuk nonton 3D, sedangkan yang dikasih ke gue adalah film 2 dimensi kayaknya ya, yang dipaksa diputer di 3D. That's why gue langsung keluar tuh nyari staffnya, bilang mas ini kayaknya ada yang salah deh sama DCP-nya. Terus nggak nyampe 5 menit mereka memutuskan untuk muter ulang filmnya. Untung belum jauh ya, belum nyampe 10 menit tuh durasi filmnya tuh, diputar ulang dari awal. Dan bener tuh 3D. Moral ceritanya apa? Ini hal yang sangat mungkin terjadi ya, apalagi sekarang nih, di saat film-film 3D tuh mulai ada beberapa yang dirilis lagi, tapi jumlahnya belum terlalu banyak. Mungkin tim yang ngurusin DCP-nya masih belum terbiasa. Entah, gue nggak tahu apa yang terjadi kemarin, apakah settingannya salah atau mereka salah muter DCP 2 dimensi yang diputar dengan cara 3D, I don't know. Tapi mungkin aja karena belum terbiasa jadi beresiko ada kesalahan. Makanya kalau misalkan lu ngerasa ada yang gak beres pada saat nonton film ini atau film-film nanti berikutnya yang lain yang 3D, langsung komplain. Jangan ditunggu-tunggu. Biasanya kan ada yang mikir malu atau mager atau nunggu yang lain komplain. Jangan coy, sama aja lu pasrah, duit lu terbuang sia-sia. Langsung aja. Gue kemarin komplain langsung ditangani kok. Gue appreciate sama staffnya Cinepolis karena mereka cepet banget. Gue komplain langsung dilihat, langsung dikontak, nggak nyampe 5 menit diputuskan film diputar ulang. Itu bagus, keren. Komplain lah, itu hak kalian sebagai konsumen ya. Oke, nah sekarang barulah kita masuk ke filmnya. Jadi film ini bercerita tentang anak berusia 11 tahun yang namanya adalah Coraline. Dia baru pindah sama ayah dan ibunya ke tempat baru, namanya itu Pink Palace. Dan di situ si Coraline ngerasa dicuekin karena ortunya itu sibuk jadi penulis katalog tanaman or something. Disuruh main sendiri, ngelayap sendiri, ngebolang sendiri. Dan dia cuma punya satu kenalan, yang itu pun kayaknya belum bisa disebut teman ya. Coraline kenalan sama Akamsi aneh yang namanya adalah Wyborn. Dan seiring waktu dia juga
berkenalan sama para penghuni Pink Palace yang lain. Jadi Pink Palace ini rumah ala-ala Victorian gitu. Ada 3 lantai, lantai atas, lantai dasar, sama basement. Lantai dasar itu dihuni sama Coraline sama keluarganya. Terus di lantai atas ada seorang mantan anggota sirkus yang aneh ya, namanya itu Bobinsky. Sedangkan di basement ada 2 cewek tua ya, ibu-ibu pensiunan penari striptease pertunjukan burlesque yang namanya itu April dan Miriam, yang konon punya kemampuan klinik dan bisa meramal. Dan satu hal yang sering terjadi sama si Coraline selama dia main, selama dia ngebolang adalah orang-orang salah manggil nama dia. Karena nama dia kan emang aneh ya, Coraline. Yang umum kan Caroline, A sama O nya ditukar tuh. Dan banyak orang salah manggil dia Caroline. Bahkan setelah si Coraline ini ngoreksi, Coraline, not Caroline, tetap aja dipanggilnya Coraline. Cerita aslinya ya, kenapa namanya itu Coraline adalah karena si Neil Gaiman pada saat nulis novelanya itu typo. Sesimpel itu aja, A sama O ketukar. Terus kemudian dia merenung tuh pada saat nulis, lucu juga tuh nama Coraline, ya udah akhirnya dia pakai. Sesederhana itu. Cuman kalau gue ngelihat penerapannya di cerita, itu tuh kayak melambangkan gimana orang-orang dewasa di sekitarnya Coraline itu kayak nggak mau ngedengerin dia. Seringkali tuh anak kecil ngomong apa, bapak di sana ada monster misalkan gitu. Terus si orang dewasa itu ngomong, apa sih kamu? Atau bahkan lebih parah lagi, pura-pura nggak denger. Buat gue pemakaian nama Coraline itu sedikit menyentil isu soal hubungan anak dan orang dewasa tadi. Tapi hal yang ditemuin Coraline bukan cuma orang-orang aneh tadi. Dia juga nemu sebuah lubang yang ngebawa dia ke dunia alternatif, di mana semua hal itu lebih sesuai sama kemauan dia. Dia ngerangkak tuh masuk ke lubang itu dan menemukan kalau orang tuanya di sana jauh lebih perhatian. Nggak yang sibuk kerja, nggak yang nyuekin dia, ngasih perhatian seutuhnya, masakin dia makanan enak. Ideal lah simpelnya, lebih sempurna. Ya ini semacam Alice in Wonderland ya sebenarnya, tapi nggak ada makhluk-makhluk kayak kelinci atau Mad Hatter. Tapi intinya Coraline ngeliat dunia alternatif yang jauh lebih sesuai, lebih sempurna. Nah tapi sebelum gua ngebahas dunia alternatif itu, ceritanya, subteksnya, kita ngomongin visualnya dulu. Karena itu hal pertama yang langsung mencuri perhatian gua dulu pada saat nonton masih di laptop dan sekarang pada saat nonton di bioskop. Visualnya unik loh. Stop motionnya iyalah ya, udah sering dibahas tuh gimana Coraline atau Laika in general itu punya visual stop motion yang keren. Mereka itu bisa bergerak di batasan antara visualnya harus smooth biar kelihatan canggih, modern, tapi juga tetap gak ninggalin kekhasan stop motion yang patah-patah. Karena kalau stop motionnya terlalu smooth, gak ada patah-patahnya ya kayak bukan stop motion, percuma kan pakai stop motion. Nah, Laika bisa tuh jalan di tengah-tengah. Tapi yang bikin gue amazed banget sebenarnya dari Coraline adalah soal desainnya, desain dunianya, desain karakternya, termasuk si Bobinsky yang sangat nggak manusiawi banget, proporsi tubuhnya tuh badannya panjang, mukanya tuh kayak monster. BTW kalau ngomongin tampilan anehnya Bobinsky itu sebenarnya ada penjelasannya. Jadi kalau misalkan lu perhatiin, dia itu pakai sebuah medali. Itu medali yang dikasih buat orang-orang yang dikirim dengan tugas ngebersihin area Chernobyl habis peristiwa nuklir tahun 86 ya. Yang artinya Bobinsky itu termasuk tim yang dikirim ke sana. Mungkin itulah kenapa badannya itu aneh ya. Bentuknya, warnanya juga agak biru karena mungkin dia kena radiasi nuklir. Memang sangat dark guys Coraline itu. Dan begitu masuk ke alternate universe lewat lubang itu ya dunianya jauh lebih gila lagi. Di semua sudutnya itu lu akan nemu hal-hal yang ajaib, dari teknologi yang out of this world yang wow, sungguh tidak terpikirkan, yang imajinatif. Terus ada hal-hal aneh juga, hal-hal magis, pokoknya wah gila lah, ini pengalaman sinematik yang keren. Ya kita sebagai penonton tuh sama kayak Coraline, diajak masuk ke sebuah dunia yang bikin kita kaget. Bedanya kalau Coraline itu masuknya dengan ngerangkak lewat lubang, kalau kita dengan duduk di bioskop. Apalagi sekarang dengan format 3D. 3D-nya sih sebenarnya nggak yang apa ya, wow banget. I mean kita udah melihat 3D yang luar biasa wow dari film-filmnya James Cameron ya, Avatar. Tapi janganlah dibandingin dengan itu. Coraline intinya 3D-nya proper. Ada beberapa barang yang pop up yang itu lumayan bikin wow. Terus yang paling penting yang selalu gue tekankan dari format 3D adalah depth, kedalaman gambar itu ya lumayan. At least bikin dunianya lebih hidup, dan of course sebagai 3D ini gambarnya lebih jernih. Saran gue tetap tonton di 3D kalau misalkan di kota lu ada bioskop yang muter dalam format 3D ya. Oke, kita ngomongin cerita sekarang. Walaupun banyak nampilin hal aneh, sebenarnya cerita Coraline ini dekat banget loh. Soalnya pesan yang dia angkat itu adalah tentang perspektif. Kita diajak untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Kalau misalkan lu melihat sesuatu itu terasa salah dari satu sudut pandang, coba deh lu lihat dari sudut pandang yang lain. Di sini berkali-kali hal itu ditekanin. Kayak misalkan pas si dua cewek tua
berdua tadi, siapa namanya, April sama Miriam ya, berusaha ngeramal Coraline lewat daun teh di cangkir. Itu kan yang satu ngomong, ini gue ngeliat gambar jerapah nih, terus kemudian yang satu ngebalik cangkirnya, oh ini gambarnya bukan gambar jerapah, ini gambar yang lain. It's all about perspektif. Lu mau lihat itu jerapah kek, mau ngelihat itu sebagai apa, anjing kek, itu adalah soal perspektif. Jadi cobalah belajar melihat hal dari perspektif yang berbeda. Kayak misalkan gimana sih Coraline itu beberapa kali miringin kepalanya ya, lu perhatiin deh, dia pada saat ngelihat ada karakter kucing hitam itu yang suka banget ngelihat dengan kayak gini. Nah Coraline juga sama, kemudian dia ngikut-ngikut ngelihat dengan miring kayak gini kepalanya. Ya intinya kan itu adalah usaha Coraline untuk melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Dari kayak gini itu semuanya beda. Persoalan perspektif itu bisa diterapin ke cerita soal Coraline dan orang tuanya. Dari satu perspektif, orang tuanya Coraline kan kayak jahat banget tuh. Mereka nggak peduli sama anaknya, sibuk terus. Filmnya tetap menekankan kalau orang tua Coraline itu nggak sempurna dan kesalahan-kesalahan mereka nggak kemudian dijustifikasi ya. Tapi di sini kita diajak untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Apa iya orang tua kita tuh harus sempurna? Apa iya orang-orang di sekitar kita, nggak cuma orang tua sih, teman-teman kita dan lain-lain tuh harus sempurna? Apa iya kalau nggak sempurna itu kita jadi benci sama mereka? Kan nggak. Coba lihat dari sudut pandang yang lain. Kalau soal orang tua ya, walaupun nggak sempurna, selama nggak yang jahat, yang abusive, mukulin ya, walaupun nggak sempurna ya biar gimana pun tetap itu orang tua yang kita cinta kan. Perspektif yang umumnya dipakai kan adalah kalau misalkan hal itu sempurna pasti lebih baik. Sama kayak yang dilihat sama Coraline di dunia alternatif ya, oh semuanya lebih sempurna nih. Apakah berarti itu lebih baik? Nggak juga. Karena ngapain sesuatu itu sempurna kalau ternyata kesempurnaan itu palsu? Ngapain sesuatu hal itu kelihatan sempurna kalau sebenarnya kesempurnaan itu cuman karena dari hasil lu menutup mata dari ketidaksempurnaan yang ada. Kan kayak gitu tuh di dunia alternatif. Begitu si Coraline itu akrab sama orang tua dia yang lain yang lebih sempurna di sana, terus dia ditawarin, mau nggak tinggal di sini selamanya? Syaratnya kamu harus ngejahit mata kamu pakai kancing. Ya itu adalah simbol dari Coraline dituntut untuk menutup mata, untuk bikin matanya tuh buta dari kebenaran, dari hal-hal yang sebenarnya nggak sempurna, tapi matanya tuh ditutup. Jadi kelihatannya seolah semua itu sempurna, dan mata dia itu diganti pakai kancing ya, mata palsu. Ya itu simbol dari kepalsuan lah, yang ngebikin sesuatu itu kelihatan sempurna. Padahal kalau kepalsuan itu dihilangin, sama sekali nggak sempurna sebenarnya. Dan itu yang terjadi nanti kan. Gue nggak mau spoiler lebih jauh ya, tapi intinya setelah kepalsuan itu dilepaskan, topeng itu dicopot, ternyata semua tidak sempurna karena emang nggak ada yang sempurna di dunia ini men. Ya intinya Coraline itu sebenarnya tipikal cerita tentang sosok keibuan dalam tanda kutip ya, yang sebenarnya itu tidak seperti yang terlihat, tidak seindah yang kelihatannya, dan kemudian dia berusaha nyulik anak-anak. Dan itu cerita yang selalu ada di semua daerah ya, bentuknya aja beda-beda. Kalau di Indonesia diubah tuh karena klinik, diubah jadi bebek gombel. Kalau di Eropa mungkin jadi cerita penyihir lah kayak Coraline ini, atau apa gitu di tempat yang lain lagi, selalu ada. Nah Coraline ini kayak nge-twist cerita soal kayak gitu, cerita bebek gombel versi barat ya, jadi sebuah petualangan ala-ala Alice in Wonderland yang jauh lebih aneh tapi. Nah cuman kekurangan Coraline buat gue ada di second half-nya. Buat gue second half-nya itu agak-agak terlalu menyederhanakan ya, dan buru-buru banget. Kayak di situ kan Coraline akan dapat misi tuh untuk mengumpulkan 3 buah batu. Nah batunya apa? Lu tonton sendiri lah. Intinya dia harus ngumpulin 3 buah batu. Yang sebenarnya petualangan Coraline ngumpulin 3 batu itu bisa jadi film sendiri, bisa jadi the whole second even third act tersendiri yang itu tuh lebih panjang. Nah cuman di sini dipaksa untuk dipadetin jadi sekitar 10 menitan, yang hasilnya ya kayak buru-buru, kayak dicepetin banget. Klimaksnya juga sama, gue ngerasa kayak terlalu disederhanakan ya, terlalu digampangkan, seolah-olah tuh gampang banget Coraline nyelesain semua permasalahan itu yang sebenarnya sangat-sangat berbahaya dan kompleks. Dan akhirnya intensitasnya, terus emotional impactnya juga jadi berkurang. Tapi apakah gue bilang itu jelek? Hell no. Gue komplain soal itu bukan karena jelek banget, tapi karena elemen yang lain itu bagus banget. Jadinya begitu ada satu kekurangan tadi, kerasa buru-buru, itu kelihatan menonjol banget. Kayak kalau kita ngomongin third act deh, walaupun kerasa buru-buru, gue tetap dibikin terkagum-kagum sama visi dari sutradaranya di sini, yang BTW adalah orang yang sama ya dengan yang bikin Nightmare Before Christmas, Henry Selick. Visinya keren banget. Lu akan ngeliat third act dengan setting sarang laba-laba yang wah anjir, itu keren lah pokoknya lah. Ini film yang dunianya tuh serba kreatif, serba unik, serba aneh. Oke, kalau skor buat Coraline gue kasih 8,5 dari 10. Pengen banget gue kasih 9 sebenarnya, cuman itu tadi second half-nya tetap punya kekurangan yang sama dengan yang gue rasain pada saat pertama kali nonton filmnya dulu. But it's still very good. Salah satu film animasi paling keren di era 2000-an, even sampai sekarang ya. Buruan ditonton di bioskop, kapan lagi bisa nonton Coraline di bioskop guys. Oke, dan buat yang nonton, bagiin juga review kalian di bawah di kolom komentar silakan,
atau mungkin lu punya kenangan nih dulu nonton Coraline pertama kali tahun 2009, 2010. Mungkin ada cerita atau sesuatu yang lu inget, silakan tulis juga itu di kolom komentar. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari tier Besti dan La Familia. Thank you so much. Oke, dan gue Rashid Haris, sampai ketemu di review-review berikutnya.